아니, Mac, 만들 수 있게 ngapain sih? 해줄래요? Nonton Korea. Ya Allah, pantesan ya dari tadi gue telepon, gue WhatsApp kagak diangkat, kagak diwaro gue. Kita ngobrol-ngobrol aja deh, gimana? Kenapa sih lo belum bisa tidur apa? Belum bisa. Langsung ganggu gue. Gue lagi suka kayak bed. Aduh. Gue lagi pengen sama pacar gue nih. Kita bikin obses aja. Apaan tuh? Obrolan slow aja sih. Gimana kalau kita bikin obrolan soal program diet lo kemarin? Kali aja bisa menginspirasi semuanya gitu loh. Boleh aja sih. Kemarin juga di Instagram gue banyak banget yang pada nanya tuh, Nah, Risma kurusan, ngapain tuh Risma, apa tuh rahasianya, Nah. diet ya segala macem. Aduh, Nah. kepo aja sih lo netizen. Iya, jadi ceritain dong Mek, waktu yang pertama kali tuh kan lu sok-sokan pengen diet tuh. Padahal makannya dia itu lebih banyak guys daripada gue. Dia aja kalau mau ngemil carinya apa coba? Nasi Nasi. Padang. Nasi Padang. Cemilan gue. Ya itu cemilannya dia tuh Mie nasi ayam. Padang, mie ayam. Soto, Iya. bakso. Kalau ada tumpeng dia beli. Pokoknya kalau cemilan gue tuh emang bukan snack cewek-cewek pada umumnya, Iya. tapi gue lebih kayak gue lebih suka makan berat sih guys sebenarnya. Ya dia nggak suka ngomong sih, tapi sekali nggak pesen makan itu banyak banget. Itu jadi gue yang di interview ya. Jadi dulu ya guys ya, gue itu nggak pernah segembrot ini. Ini berat dulu ya. 9 guys, gue bayangin 69, wow. Itu berat badan apa posisi? Oh ya juga. Pas itu sebenarnya emang ada kejadian gitu sih, kalau masih tahu lah. Mau tahu nggak? Gue kasih tahu. Gila, jangan lo. Jangan, soalnya nanti ada yang nonton. Soalnya jadi emang ya guys ya, nasib cewek gembrot tuh kayak pasti selalu ada aja sesuatu kejadian yang nge-trigger akhirnya oke, gue harus berubah. Mana lo bisa nurunin berat badan lo seperti sekarang ini? Total berapa sih? Berapa kilo sih yang berhasil lo turunin? Sekarang in total sih gue udah 12 kilo. 12 kilo guys, 12 kilo dalam waktu 2,5 bulan. 2,5 bulan, Cepet ya? 12 kilo. Cepet ya, gokil lah, gokil. Gue juga gak percaya sama diri gue. Itu gimana caranya? Gue Coba harus ceritakan, berdiri. ceritakan ke semua orang yang ada di sini. Baik. Yang ngomong. Tenang. Saya bagi tips-tipsnya, saya bagi rahasia saya. Terus abis itu akhirnya gue membulatkan tekad gue buat diet nih guys. Nah terus pas gue permulaan gue mau diet tuh ya, gue sampai se-hopeless gue cari-cari slimming treatment gitu, tempat buat slimming treatment kayak gitu. Gue sampai browsing maklum ya gue basicnya analis ya kan kita. Jadi apapun gue analisa dulu, apapun gue cari tahu dulu ya kan. Gue itu sampai cari-cari hampir semua tempat buat slimming treatment yang ada di Jakarta. Dari mulai yang harganya 80 juta. Terus sampai akhirnya pokoknya gue nemuin tempat tuh yang menurut gue ini worthy banget karena dia murah. Terus kalau gue lihat dari program-programnya tuh kayak lebih make sense gitu. Nah gue ketemu lah akhirnya tempat ini nih guys. Oh ini. Gitu. Gak tahu sih, gue pernah nganterin. Gue ketemu tempat yang tepat pokoknya itu kan. Ternyata di sana guys gue dapat konsultasi dokternya kan yang kayak tadi gue bilang. Terus di dokter itu dia kayak analisa gue dulu sih, kayak gue tuh gue termasuk golongan yang mana, obesitas berapa segala macam. Ada golongannya ya guys, ya Allah. Embur ya kan. Terus kayak abis itu si dokternya juga
Kelas berat, kelas ringan, kelas bulu. Tinju. Dari marung bebas. Nah, terus abis itu setelah dianalisa, kayak gue termasuk ke golongan yang mana, jadi biar dia tahu gue tuh cocoknya treatmentnya yang mana. Terus kayak diet yang harus gue ambil harus kayak gimana. Nah, gue pindah tuh, gue harus ketemu sama nutritionist. Nah, di nutritionist inilah menurut gue yang it's the key buat gue turun berat badan gue gitu. Oh, jadi berkat si nutritionist ini juga ya salah satu. Iya, betul. Menurut gue treatment tuh kayak cuman apa ya, pendukung aja, supportingnya gitu loh, Kang. Jadi kalau misalkan sebenarnya yang paling berperan itu kuncinya ya dari diri kita sendiri sih. Iya, juga sih. Gitu. Nah, dari si nutritionist ini, jadi intinya yang gue dapat adalah hikmahnya. Hikmahnya adalah lo harus atur pola makan, gitu guys. Lo harus atur pola makan lo. Jadi ya, jadi bukan yang kayak lo nggak makan atau lo kayak diet strict bener-bener ketat banget and then lo suffering. Perlu digarisbawahin ya guys, garis bawahin, gue selama dia tuh nggak suffering sama sekali dan ini saksi hidupnya. Ya kan, gue happy aja ya, gue senang aja kan. Nah, gimana caranya gue ngatur pola makan? Yang pertama, 3 hari pertama itu masanya detox. Jadi selama detox itu gue bener-bener cuma makan buah sama sayur. Iya, betul. Ya. Dan buah sama sayurnya pun itu nggak boleh yang kayak di jus atau diapain, nggak boleh. Jadi bener-bener pure buah sama sayur. Nah, sayurnya lu jangan bayangin yang gue makan salad, terus gue makan masuk. Lidah gue tuh lidah kampung. Lidah selera Nusantara gitu. Enggak, jadi sayurnya di sini tuh lo boleh sayur apa aja, sayur tumis ya, boleh ya. Tumis-tumisan kayak tumis kangkung, kayak tumis labu, kayak terus toge, iya, apapun itu. Nah, cuma memang ada beberapa sayur yang gue hindarin karena kalau menurut nutritionist gue itu mengandung gulanya yang cukup tinggi, which is itu wortel sama daun bawang. Nah, gue menghindari 2 itu. Padahal lo demen banget ya. Padahal gue demen banget. Buah yang dihindari itu juga buah yang mengandung ada karbonnya. Kayak misalnya pisang, alpukat, betul, durian ya, durian karena gulanya juga tinggi. Gitu, selebihnya ya udah santai. Udah gitu, setelah detox 3 hari yang tadi itu, gue masuk ke tahap selanjutnya selama 2 minggu. Gue udah boleh makan daging, tapi gue gak boleh makan buah. Ya gitu, jadi di take out, iya. Jadi dagingnya itu juga sebenarnya lo boleh daging apa aja sih. Cuman kan mungkin kalau lo nonton ini guys, video kita sebelumnya, lo udah tahu kalau gue nggak bisa makan daging merah. Jadi so far selama diet gue cuma bisa makan daging ayam. Dan emang itu yang makanannya seumur hidup gue makan. Tapi yang disarankan juga oleh dokter. Iya, thanks God-nya ya. Itu adalah yang paling disaranin sama si dokter sama nutritionist gue. Karena apa? Daging ayam ini ternyata secara kalori ini paling rendah dibandingin sama ikan sama daging merah gitu guys. Terus kalau misalkan buahnya di take out nih, tapi bukan 2 hari, itu suka manis-manis, itu gimana? Oh ya, bener juga, gue lupa nih sama yang ini. Jadi guys, gue tuh suka banget manis. Dulu tuh gue apa-apa minum tuh harus manis lah. Dan harus dingin. Iya betul, harus dingin. Tapi kalau itu sampai sekarang guys, jadi gue udah konsul sama nutritionist ini, mungkin another information ya buat kalian guys. Kalau ternyata minum air dingin itu sama sekali nggak masalah kok. Kan ada yang bilang kalau lagi diet nggak boleh, nggak bagus minum air dingin, bla segala macem. Tapi kata nutritionist gue sama aja. Oh nggak apa-apa ya? Nggak ngaruh. Kan untuk yang manis-manis ini nih, gue menanggulanginya itu dengan gue minum gula stevia. Jadi stevia mungkin kalau pada belum tahu, coba aja di browsing. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim Stevia. Jadi cukup aman kalau menurut nutritionist gue dan selama ini. Jadi gue tetap ngeteh, tetap ngopi, tapi gulanya gue ganti pakai itu. Gitu. Iya. Dan kebetulan kalau untuk kopi kan, karena kita kan punya kopi susu Risma nih ya, ya kan? Promosi. Jadi gue kebantunya karena gue punya kopi susu Risma ini, ya gue sebenarnya create, gue custom kopi diet khusus buat gue gitu. Baristanya juga ngerti. Nanti mungkin kalau banyak teman-teman yang pada minat, nanti gue jadi menu deh. Nah gitu
tahap ketiga gue udah tambah 2, udah ditambah sama kayak tempe tahu segala macem gitu. Nah di sini gue tetap juga fokus sama ngitung kalori per hari gue. Jadi kalau misalnya kayak gue kemarin berat gue 69 kilo, terus goalsnya waktu itu gue pengennya gue nggak bulk deh guys, gue cuma pengen kayak 56, 55. Terus gue sehari cuma 800 kalori. Gue cuma boleh makan 800 kalori kayak gitu. Nih ya, gue rangkum sebentar biar kalian juga masih pada ingat. Jadi yang pertama itu masa detox 3 hari. 3 hari. Dulu makan cuman buah dan sayur. Porsi sayur harus lebih banyak ya, nggak boleh kebanyakan buah. Oke, tahap kedua itu adalah dulu makan sayur plus daging Doang. Selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Buahnya di take out. Buahnya nggak boleh dulu sama 2 minggu. Ya, di situ tahap ketiga itu udah boleh nih makan buah, sayur, daging plus kayak tahu, tempe, Iya, gitu-gitu dari pelengkapnya, kacang-kacangan. kacang-kacangnya. Terus selama 3 minggu. 3 minggu. Habis itu apa nih? Ya, nah habis itu gue masuk ke tahap terakhir. Di situ yang gue udah boleh makan karbo. Jadi gue udah boleh makan nasi ataupun mie ataupun jagung, kentang, apapun gitu. Tapi nutritionist gue tuh malah nyaraninnya makannya nasi aja guys gitu. Kenapa? Soalnya ternyata secara kalori untuk kentang dan nasi dan jagung dan lain-lain, kalau misalkan porsi lo tuh yang gak banyak banget kayak gue zaman dulu ya, itu tuh sama aja. Dan kalau nasi tuh lebih ngenyangin kan. Nah itu tapi sebenarnya preferensi lo mau yang mana terserah. Mungkin buat orang-orang yang biasanya kayak gue dulu ya, gue kan cinta banget nasi ya guys ya, apapun makannya kayak nasi. Mungkin awalnya lo bakalan terasa berat, tapi percaya deh, gue ngerasain efeknya tuh bagus banget di ketika gue jadi lebih cepat buat tidur. Biasanya kan gue agak-agak insomnia ya. Nah terus gue kayak ngerasa gue lebih sehat, gue lebih cepat tidur, dan gue nggak gampang capek. Padahal selama masa ini nih, ini gue belum olahraga. Dia udah makan nasi guys, tapi sedikit karena katanya dia kalau udah kebanyakan tuh enak juga ya. Iya, nah bener-bener kayak gue baru inget tuh. Jadi di tahap itu ternyata setelah sekian lama gue udah ketemu nasi, and then gue seneng gitu kan ya. Iya, seneng banget dia akhirnya. Ams, gue udah boleh makan nasi. Abis balik treatment ini dia langsung kayak senang banget gitu kan. Ternyata pas gue makan nasi gue nggak bisa banyak-banyak kan. Iya, kayak paling cuma 4 sendok apa 5 sendok tuh gue udah enak. Kayak udah kekenyangan banget, kayak hampir kayak mau bloated. Nah gue nggak tahu apakah pengalaman yang nanti bakalan sama kalau misalkan kalian cobain juga guys. Tapi waktu itu di gue jadi kayak gitu. Nah sampai akhirnya gue sadar ya, itu berarti udah jadi habit gue, ya kan. Nah akhirnya untuk menanggulangi itu, gue mencoba untuk makan nasinya selang-seling. Jadi misalkan hari ini gue makan nasi, besok gue nggak makan nasi, gitu, supaya gue mulai membiasakan diri lagi untuk ketemu nasi. Gitu, karena gue tetap gak mau ninggalin nasi. Jadi ini adalah tips buat cewek-cewek yang mau diet, yang lidahnya nusantara kayak gue, yang langsung makannya segede gue, ya kan. Jadi boleh gitu ya. Iya, kalau misalkan kayak lu udah bisa yang kayak lu nyaman dengan makan nasi, lu nyaman dengan diet yang suffering banget, ya mau gue silakan. Itu lu makan nasinya nasi putih ya? Apa nasi merah ya? Gue nasi putih, nasi putih ya, tetap nasi putih. Soalnya gini kan, kalau menurut nutritionist gue nih, ini buat info kalian juga nih guys. Jadi sebenarnya secara kalori nasi merah, nasi putih, atau nasi hitam itu sama aja. Yang beda ini itu di serat. Betul, serat. Jadi kalau lu makan nasi merah, lu cuma ngebantunya lebih cepat kenyang karena seratnya lebih banyak. Setelah lu ngejalanin semua tahapan dan prosesnya itu, lu tuh olahraga nggak sih, Mek? Jujur guys, ini no tipu-tipu, selama 2,5 bulan itu gue nggak ada olahraga sama sekali. Pertama, karena memang pekerjaan gue itu heboh. Jadi gue kayak nggak ada waktu, ya kan. Terus yang kedua, Males. Tapi terus yang ketiga tuh emang sebenarnya diet ini adalah gue lakuin supaya gue olahraga. Setelah 2,5 bulan gue selesai diet, buat maintain gue olahraga gitu. TikTok tadi itu. Iya, makanya sekarang gue TikTok kan. Nah, lo pada follow juga deh tuh TikToknya dia. Yang belum punya akun TikTok, download. Habis itu lo follow deh. Tulis nada terus dia taruh. Biar viral.
tips nggak buat netizen sobat garis yang ada di luar sana? Asik sobat kan. Lu kayak band zaman dulu sobat padu. Tipsnya adalah yang pertama menurut gue, selain tadi lo disiplin ya sama niat, jangan pernah ngerasa ya nggak apa-apa deh sedikit aja. Itu apa tuh namanya, kayak misalkan lo ada cookies nih, terus lo ada nasi atau ada apa, nggak apa-apa kali ya nyobain sedikit aja gitu. Kayak jangan terlalu lembek sama diri lo gitu. Jadi kayak disiplinnya tuh bener-bener yang disiplin. Sekarang tuh lu masih diet-dietan gitu nggak sih? Apa gimana cara lu biar tetap stabil berat badan lu? Sebenarnya sih sekarang kan gue masih 5758 ya gitu. Ada keinginan untuk turun lagi? Iya, sebenarnya gue masih pengen sih gitu, tapi karena sekarang keadaan kan lagi kayak covid gini ya guys, dan sekarang juga bulan puasa, jadi gue sih nggak ngoyo lagi gitu loh. Gue nggak ngoyo, gue segini aja gue udah happy, gue udah seneng banget. Jadi sebenarnya gue udah berhenti dia tuh udah dari beberapa bulan yang lalu gitu loh. Tapi maintain ya supaya nggak naik. Bagus kalau turun ya kan, tapi kalau dia nggak naik tuh gue ya itu olahraga. Dan kebetulan kalau tentang pola makan itu udah jadi habit gue. Iya, gitu. udah kebiasaan kita Cobain sih guys, lo mesti ngerasain nanti ketika lo kayak udah merubah pola makan lo selama 2,5 bulan atau 3 bulan atau berapapun waktu yang lo butuhkan ya. Gue nggak tahu itu mungkin bisa bervariasi juga kan hasilnya. Iya, beda-beda tiap orang. Lo akan ngerasain sendiri itu bakal jadi habit lo. Kalau di gue sih gitu. Oke guys, jadi segitu cerita tentang dietnya Risma yang berhasil menurunkan berat badan selama 12 kilo. Sebanyak 12 kilo selama 2 bulan. 2,5 bulan sayang. 2,5 bulan. Jangan dikurang-kurangin sayang. Nanti saya nggak memberikan fakta sayang. Ya guys, kalau misalkan ada yang mau coba, terus ada yang mau nanya-nanya lebih lanjut, boleh kok follow aja Instagram gue sama Angga. Nanti kalau mau nanya-nanya ini bisa langsung DM gue. Instagram gue di @risma.oviental. Lo bisa nanya tentang diet ini kenapa? Karena ini faktor hidup gue. Thank you guys udah nonton kita. Jangan bosan-bosan nontonin Garis Channel karena berarti kita ada beberapa segmen tuh, ada vlog, terus kita ada rakus sama yang baru ini. Seneng deh. Obses. Obrolan. Selalu aja. Bye guys, sampai ketemu di next video Garis yang selanjutnya.